Ya, perumpamaan lalang gandum ini perumpamaan tentang akhir zaman ya. Jadi itu beberapa seri. Ada hal yang menarik dari perumpamaan tentang lalang dan gandum. Waktu murid-murid menceritakan dan mau mengambil atau mencabut lalang itu, Tuhan Yesus melarang. Kenapa? Karena waktu masih bersama-sama, masih awal, lalang dan gandum itu sulit dibedakan. Jadi dalam gereja mula-mula itu ya, kalau kita datang gereja kita nggak tahu nih yang sungguh-sungguh yang mana. Nah, menuju kepada kematangan, nah itu kita bisa tahu. Lalang itu tidak pernah hatinya itu tunduk, dia terus naik terus, tinggi terus, dan tidak pernah dia turun. Gandum sama dengan padi, semakin dia bertumbuh semakin tua, dia semakin berbuah, dia semakin tunduk, dan dia kembali ketunduk kepada tanah. Yang gandum dia terus naik ke atas. Nah, hanya bisa dilihat adalah akhir daripada buahnya, pengujian-pengujian yang ada, proses hidup itu, baru kita tahu gandum atau lalang. Dan perhatikan baik-baik, yang akan memisahkan adalah malaikat, bukan kita. Jadi semua bukan pekerjaan manusia. Nah, Tuhan Yesus memberikan satu contoh. Keadilannya apa? Kamu akan melihat pohon baik itu pasti buahnya baik. Kalau buahnya tidak baik, jahat, pohonnya pasti jahat. Jadi ada kesamaan, dan tidak mungkin pohonnya jelek, buahnya baik, nggak mungkin. Ya, atau pohonnya baik, buahnya jelek, buahnya baik, nggak bisa. Jadi kalau baik-baik, jelek-jelek. Jadi tidak ada di tengahnya atau percampuran. Ya, tidak sama di situ. Jadi hati orang yang benar itu selalu akan tunduk, dan hati orang yang tidak benar itu berpusat pada diri, meninggikan terus, gak habis-habisnya. Dan kita akan melihat itu sebenarnya kalau kita teliti dan kita punya kedekatan dengan Tuhan, kita tahu orang-orang yang tinggi hati, yang tidak pernah mau rendah hati itu kita tahu. Orang yang sulit diberitahu, orang yang sulit mengerti, orang yang maunya sendiri, orang yang tidak mau taat, orang yang ya seperasaan dia gitu. Dia mau ini. Nah, orang-orang seperti ini adalah menuju kepada hidup yang gagal. Baik secara duniawi atau secara iman. Dalam gereja atau di luar gereja, itu pasti orang ini akan gagal. Ya. Orang-orang berhasil itu orang-orang yang penuh dengan hikmat dan karakter yang baik. Di situ. Kita lihat semua orang-orang yang kaya, yang bisa sampai lama kayanya sampai beberapa keturunan, dia memiliki hikmat yang baik biasanya. Tapi kalau seorang bajingan, seorang pecandu, penjudi gitu kaya, itu nggak akan sampai keturunan kaya. Karena belum sampai keturunan dia udah jatuh lagi. Nggak ada orang kaya karena judi dan semuanya. Dan sama, jadi kita lihat bahwa gandum dan lalang itu yang tahu dan memisahkan adalah Tuhan. Tanda-tandanya kita tahu, iya. Tapi kita tidak punya hak untuk mencabutnya. Yang punya hak itu adalah firman Tuhan. Contohnya apa? Ya, di Alkitab itu ada contoh-contoh orang-orang yang dibuang oleh Rasul Paulus. Alexander the Great. Ada orang seperti Yanes dan Jambres seperti penyair lama. Philetus, Simeus dan semuanya. Orang-orang yang jahat sekali. Itu ada di gereja, ada. Tandanya apa? Orang itu nggak mau tunduk, dia tuh mau sendiri, ngatur sendiri. Nah, itu orang-orang yang seperti yang Paulus katakan. Orang-orang seperti ini jangan kamu dekati, tinggalkan dia, nggak ada gunanya. Di situ. Yang tidak ada kerohanian sama sekali, tidak ada kerendahan hati, nggak ada mau passion pada orang lain, itu nggak ada. Dan dia maunya tuh semua bergantung pada dia. Nah, itu bahaya sekali. Ya, seperti itu. Oke, tadi yang lain, silakan Pak.